Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sudah lengkap ini kayaknya. Masih 3 kurang 1 ya. Orang. Baik, nggak apa-apa. Kita mulai saja. Saya nanti jam 9 ada rapat di kampus. Saya selesaikan. Tidak mungkin saya mepet-mepet ya. Jadi saya akan seperti itu. Ini masukkan di satu. Lengkap. Ekor lengkap. Baik, mata kuliah kita adalah perencanaan permintaan transportasi atau pemodelan istilahnya di sini kalau bahasa Inggrisnya seperti transport karena apa namanya dulu kayaknya menjadi perencanaan permintaan transportasi. Kenapa perencanaan? Karena kita bisa jalan dengan dimensi waktu. Nah di sini adalah memperkirakan, lebih tepatnya memperkirakannya. Memperkirakan apa namanya sebuah situasi di masa depan itu seperti apa dalam konteks demand apa, demand perjalanan apa, bisa perjalanan manusia, bisa perjalanan barang. Jadi kita nanti forecasting kondisi depan itu dengan menggunakan teknik yang didasari pada teori transport. Ya, suara Permisi, saya Pak, jelas ya? Suaranya sedikit itu, Pak, agak berebut-berebut gitu, Pak. Berebut ya. Kalau gini, tes. Sepertinya masih sama deh, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana ya? Atau mungkin dari saya sendiri. Tes, dengar ya? Bagus nggak gini? Dari saya juga Mas Jaga kedengaran. Dipu. Kalau yang Sudah sekarang dengar sudah gini? lumayan, Pak. Sudah Oh, lumayan, Pak. lumayan ya. Oke. Baik. Oke, Terima saya kasih, lanjutkan Pak. lagi terkait dengan bentar ya. Saya mau di-connect. Recording in Oke, progress. jadi sekali lagi perencanaan berusaha dengan masa depan, kondisi di masa depan. Nah, ini sangat penting ya di dalam Anda nanti kalau melakukan sebuah proses perencanaan, nanti ini akan menjadi variabel yang sangat penting, khususnya perencanaan terkait demand. Misalnya, Anda mau merencana sebuah kebutuhan terkait dengan angkutan umum, misalnya ya. Nah, terkait angkutan umum di sebuah lokasi yang belum ada aktivitas apapun. Nah, bagaimana kita bisa memprediksinya? Demikian pula
bagaimana kalau kita ingin melakukan perencanaan pengembangan terkait angkutan umum yang sudah ada. Nah, kita juga bisa nanti menggunakan teori ini untuk memperkirakan berapa nanti yang akan terjadi. Demikian pula kalau kita ingin mengetahui kalau terjadi pemindahan bentuk atau perubahan bentuk moda, ya misalnya dari yang semula menggunakan moda-moda yang seperti di negara berkembang seperti Indonesia itu menggunakan angkot, nanti dikumpulkan menjadi satu dengan metode dengan moda yang lebih besar seperti menggunakan bus, ya bisa juga menggunakan LRT, MRT, bisa juga menggunakan moda-moda yang lain, kereta dalam kota ya istilahnya. Nah, ini tentunya kita harus berurusan dengan prediksi, ya. Prediksinya tidak hanya terkait dengan peramalan ke depan terkait waktu, tapi juga kemauan. Ya, nanti kalau kita tidak lakukan sebuah perubahan terhadap sistem angkutan umum, kemungkinan peningkatan demand angkutan umum existing itu ya seperti yang sudah ada sekarang, misalnya trennya. Trennya bagaimana? Bisa saja turun, bisa saja tetap, atau bisa saja meningkat. Nah, tapi ketika ada sebuah perubahan bentuk yang memungkinkan orang lebih tertarik menggunakan angkutan umum, maka akan diperkirakan ada patronage yang bertambah, ya. Jadi orang-orang yang menggunakan angkutan umum akan bertambah. Demikian pula orang-orang yang menggunakan angkutan pribadi ini akan berkurang. Nah, ini bisa kita dekati dengan teknik untuk perkiraan demand tersebut. Jadi contoh, ya, contoh terkait perencanaan ke depan. Apakah tidak bisa dipakai untuk perancangan? Bisa, ya, sangat bisa. Perancangan juga bisa. Contoh, misalnya Anda merancang apa namanya perkerasan jalan, ya, merancang ketebalan perkerasan jalan. Di dalam perancangan Anda pasti akan memperkirakan beban rancangan dan beban rencana. Nah, beban rencangan itu adalah sesuai dengan buat standar, yaitu kalau jalan misalnya 8,16 ton, tapi kalau beban rencana Anda nanti memperkirakan terkait dengan berapa lalu lintas yang akan melewati ruas jalan Anda akan bangun. Nah, di situ proses analisis jumlah traffic yang akan melewati jalan tersebut akan membutuhkan tools yang kita sebut sebagai transport demand modeling. Nah, dalam hal apa? Hanya kita perkirakan jumlah kendaraannya saja. Apakah hanya itu? Banyak aplikasi yang lain. Ya. Misalnya Anda bisa temukan persaingan moda. Persaingan moda antara kereta cepat dengan pesawat, ya kan? Kereta cepat dengan kereta semi cepat. Nah, taruhlah misalnya Surabaya Jakarta mau dibangun jaringan jalan kereta cepat, ya, kereta cepat yang di atas 300 km per jam kecepatannya. Siapa kompetitornya? Nah, kompetitornya pasti dia menyasar si pesawat terbang, ya kan, 300 km per jam, otomatis Surabaya Jakarta mungkin stop-stopnya di beberapa tempat itu ya bisa ditempuh mungkin dalam 2-3 jam, ya kan. Sementara pesawat 1 jam lebih dikit, tapi harus stay di terminal untuk keberangkatan 60 menit sebelumnya. Nah, ini kompetisi-kompetisi inilah yang akan sensitif terkait pemilihan modanya nanti. Apakah orang akan lebih memilih pesawat atau kereta cepat. Demikian pula juga akan dibangun kereta atau kereta yang semi cepat, ya, semi cepat masih di bawah 300 misalnya 300 km per jam, otomatis waktunya lebih lama, misalnya bisa sampai 5 jam, 6 jam. Nah, kompetitornya siapa? Nah, kompetitornya jelas adalah masih mungkin orang yang mengambil pola kereta eksekutif yang sudah ada saat ini, yang waktu tempuhnya
waktunya misalnya 9 jam. Jadi dari trade off antara waktu dan juga biaya, nanti di sanalah model transport demand modeling ini akan dikembangkan. Yang itu yang penting adalah waktu dan biaya. Nah, biaya ini menarik nanti. Nah, waktu nanti akan dikonversi ke biaya. Ya. Nah, biaya itu isinya banyak ya, bisa waktu yang berasal dari waktu juga berasal dari konversi kenyamanan, kecelakaan, ya, dan sebagainya yang bisa dikonversi ke biaya. Nah, itu yang terkait pemodelan ini difungsikan untuk proses perencanaan atau perancangan. Jadi dua-duanya bisa. Toolsnya banyak, nanti bagaimana kita melakukan analisis ya. Nah, yang mulai dulu dengan nah, definisi dari model itu sendiri apa? Nah, kalau model itu macam-macam ya. Kalau kita dunia modeling, nah itu lain ya. Kalau kita konotasinya mungkin yang banyak di media massa itu kalau ngomong modeling itu ya fashion gitu ya, dan lain sebagainya yang bersifat glamour gitu ya. Nah, sebenarnya arti model itu lebih luas ya. Modeling itu lebih luas sebetulnya kalau kita lihat, yaitu meniru sebuah bentuk. Anda bikin mainan anak-anak dari tanah waktu Anda kecil, itu sudah merupakan aktivitas membuat model ya, menggambar pakaian ya, model sudah. Nah, yang arti lebih luasnya di sini adalah model ternyata tidak hanya fisik, jaraknya fisik. Nah, kita nanti larinya ke model yang sifatnya adalah scientific model. Yang scientific model model matematis. Di sini konseptual model definisi apa itu representation system using different konsep fisik model itu kelihatannya skill model apa itu aspek arsitektural model, kemudian yang kita bahas di sini scientific model, jadi model matematis yang sudah dikembangkan di sini kan banyak nanti ya. Terus kemudian jangan lupa ujinya. Jadi Permisi mungkin Pak, ya, suaranya halo, berebet-berebet lagi Pak. iya Oh ya, ini sudah. ya sudah aman. Ini kayaknya jaringan ya, tadi juga jaringan kayak ada your connection is unstable. Kita saya pelan-pelan aja biar berebetnya masih terdengar ya. Jadi scientific model nanti macam-macam scientific model yang kita bahas ini, tapi kita tidak akan ketemu dengan model yang sangat rumit ya, karena kalau level kita di S1 tidak usah rumit saja, dan juga kita bukan orang matematik ya, kita user di sini. Kalau kita bicara model matematis yang dikembangkan oleh matematik itu sangat rumit. Jadi kita akan menggunakan teori-teori yang sudah statis saja. Kalau tugas pengembangan yang baru adalah mereka terkait modelnya sendiri ya. Oke, jadi itu yang disebut dengan model. Nah, ini model apa ini? Model meniru fenomena dunia nyata. Contoh ini model fisik maket ya, kalau dia sipil arsitek itu jelas ya bentuknya. Misalnya Anda kalau di hidro teknik itu bikin kolam. Ada kalau praktikum tentang hidro, apa mekanika fluida kayaknya ya.
itu kayaknya ada, kalau dulu zaman saya itu praktikumnya di hidrolika, istilah hidrolik ya. Nah itu membuat model aliran air ya dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda sehingga kita bisa mengetahui fenomena aliran air tersebut. Ini yang contohkan adalah kolam gelombang ya, belum arus, dan model perhitungan deterministik, matematis, model perhitungan pendekatan, numerik dan statistik. Ya, kalau bedanya apa sih pendekatan numerik sama kalau matematik itu eksak ya, kita lebih eksak, sedangkan kalau pendekatan itu adalah numerik ya. Dia sistemnya iterasi, kalau numerik, kalau matematik pasti ilmunya. Misalnya contoh persamaan diferensial bisa selesaikan secara langsung melalui pendekatan matematik, tapi juga bisa dilakukan melalui pendekatan numerik ya. Kemudian juga pendekatan statistik. Jadi statistik ini adalah representatif ya, sebuah inference, sebuah keputusan, sebuah apa ya, yang namanya dia itu menarik, menyimpulkan sesuatu berdasarkan fenomena yang terjadi. Ya, mayoritas fenomena yang terjadi. Ya, nah, kecenderungan itu bisa saja yang terjadi tidak sama, tapi secara statistik itu bisa dianggap sama. Nah, ini contoh nanti akan melibatkan ilmu statistik dalam tahap-tahap modelan nanti. Kemudian perhitungan model-model perhitungan yang probabilistik. Ya, probabilistik ini dia membuat sebuah simulasi. Nah, ini simulasi ini tentunya dengan melibatkan sistem stokastik ya, di mana karena banyak angka random ya atau angka acak yang akan terlibat di sana. Ini simpelnya, contoh sederhananya itu adalah kalau Anda bikin model antrian di pintu masuk ITS misalnya ya, model antrian di pintu masuk ITS itu seperti apa namanya desainnya, kenapa pintunya kok cuma 2 untuk sepeda motor, apakah cukup ya? Ya mungkin cukup kalau tidak pada saat kedatangan yang bersamaan. Nah, kita harus perlu mensimulasikan ya, kapan sih mahasiswa itu datang bersamaan, nah, terus jam berapa. Tentunya ini akan bisa dicek dengan jadwal dari perkuliahan, probability kehadirannya, nanti dicek berapa yang kira-kira datangnya 10 menit sebelumnya, 5 menit sebelumnya, 15 menit sebelumnya, atau ada yang sangat early, misalnya dia ada yang setengah jam sebelumnya sudah sampai. Itu baru sisi kedatangan. Kemudian probabilitas orang yang kuliah itu yang berasal dari kampus ITS berapa. Nah, ini kan. Terus kemudian probabilitas yang tidak masuk berapa. Nah, ini semua faktor-faktor probabilitas ini dimasukkan sehingga kita bisa menganalisis dan mensimulasikan pintu gerbang yang pas untuk dibuka itu berapa misalnya, sehingga tidak terjadi antrian. Nah, ini ya. Loh, Pak, apakah hanya kedatangan saja yang ada probabilitasnya? Betul, kalau itu dilihat dari visi kedatangan. Bagaimana dengan pelayanannya? Bisa saja. Tentunya akan menambah kerumitan. Misalnya, mesin ini tingkat pelayanannya berapa? Ada yang pakai kartu, ada yang mencet untuk ambil tiket. Berapa pelayanannya? Range waktu pelayanannya. Terus belum lagi probabilitas ngadatnya berapa. Nah, ini juga harus dicek ya. Jadi kalau kita mau menghitung sesuatu dengan lebih sesuai dengan kondisi kenyataan, kita harus betul-betul mempertimbangkan hal ini Pak, paling bagus nih ya. Jadi dia melihat probabilistik yang terjadi, tidak hanya sifatnya statis, pokoknya yang datang sekian, kita menyediakan kapasitas sekian, selesai. Ya, tapi yang terjadi mungkin sangat mungkin tidak sama dengan kita. Itu kita juga melakukan untuk kita juga lakukan analisis di dalam penyediaan fasilitasnya. Oke,
Saya kira itu ya beberapa penjelasan. Kemudian yang mungkin bisa memberikan gambaran secara awal terkait dengan apa sih yang disebut dengan model itu ya. Oke, di dalam transportasi dunia nyata misalnya, semakin besar kota, tingkat kemacetan semakin parah. Ya. Kemudian mengapa melakukan perjalanan? Ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok, ya, dan pemilihan rumah. Nah, ini maksudnya apa? Contoh gini, kenapa sih kita melakukan perjalanan? Nah, pasti ada alasan, ya, yaitu Anda ke kampus, pokok itu pendidikan. Kenapa kok terjadi perjalanan? Karena rumah kita tidak berada di tempat kita tuju, ya kan? Nah, kalau rumah Anda adalah di kawasan Keputih, nah, perjalanannya akan melewati tempat-tempat tertentu yang relatif lebih sedikit daripada rumahnya yang di kawasan misalnya Surabaya Barat, ya, kemudian Surabaya Utara atau Sidoarjo sekalian. Nah, ini tentunya akan membangkitkan sebuah perjalanan. Nah, terus kemudian hal ini ya yang akan menimbulkan bangkitan dan tarikan. Ya, sorry ini bahasanya kurang pas ya. Produksi dan tarikan tepatnya ya. Lebih tepatnya produksi dan tarikan, karena kalau dalam terminologi modeling itu yang pertama adalah trip generation. Trip generation itu adalah bangkitan perjalanan. Di dalam bangkitan perjalanan itu ada dua tipe, yaitu tarikan dan produksi, ya. Trip attraction and trip production. Dua itu merupakan bagian dari trip generation. Ya, sering di buku-buku Indonesia ini bangkitan itu didefinisikan sebagai trip produksi. Ya, maksudnya itu ya. Jadi jangan bingung. Di bangkitan itu maksudnya adalah produksi. Apa produksi itu nanti kita lihat. Apa tarikan itu nanti kita lihat. Nah. Terus kemudian bagaimana kota? Bagian mana kota yang menjadi ramai? Nah, ini yang menentukan adalah distribusi perjalanan. Apa sih kota yang sisi mana misalnya ya? Kalau Surabaya itu yang relatif ramai itu adalah sisi pusat. Kemudian timur ini relatif lebih sepi ya dibandingkan dengan yang daerah barat misalnya. Kemudian daerah selatan. Nah, kenapa kok lebih banyak yang di sana? Nah, ini menarik. Tentunya tidak terlepas dari tata ruang. Nah, modeling ini sangat terkait dengan tata ruang. Ya, tata ruang itu semacam rencana tata ruang wilayah ya, RT RW istilahnya. Anda juga harus mulai paham istilah RT RW. RT RW itu bukan rukun tetangga, rukun warga, bukan ya. Jadi RT rencana tata ruang wilayah ya. RT RW itu sama dan RT RW nasional, RT RW provinsi, RT RW kabupaten dan kota ya. Nah, di dalamnya ada rencana detail tata ruang. Nah, ada komponen yang lebih mendetailkan lagi di dalam lingkup lebih kecil lagi, misalnya kecamatan, RDT RK, kecamatan Sukolilo misalnya. Itu detailnya nanti seperti apa kawasan tersebut. Nah, itu ada dan itu sangat terkait dengan aktivitas perjalanan kendaraan kita ya. Nah, itu akan menjelaskan mengapa sih kawasan timur relatif lebih sepi. Nah, ya. Tata ruang wilayahnya karena apa? Jelasnya banyak ya. Timur itu ujung yang tidak menghubungkan tempat lain. Kalau di barat itu menghubungkan tempat lain, yaitu menghubungkan ke situ ke
kawasan Gresik ya, ke arah Mojokerto, yang barat ya, barat. Kalau yang selatan menghubungkan ke kawasan Sidoarjo. Nah, terus kemudian kawasan pemukimannya di mana saja. Anda tahu di daerah timur itu relatif sedikit pemukiman ya, relatif sedikit. Walaupun ada pengembang besar ya, itu pun mahal-mahal ya, dan itu yang tingkat kepadatannya sedikit kecil ya. Anda bisa bandingkan kepadatan kawasan timur itu dengan kawasan utara ya, daerah Bula itu padat sekali ya. Areanya sedikit tapi orangnya banyak ya. Nah, nanti akan banyak berperan ya di dalam penentuan bangkitan itu macam-macam faktornya. Apakah hanya luasan atau karakteristik orang juga dilihat, atau tingkat pendapatan juga dilihat. Jadi banyak sekali variabelnya dan itu perlu dieksplor lebih jauh dan dibuktikan. Ini ilustrasinya ya, misalnya kalau ada sebuah area luasnya 1 kilometer persegi di kecamatan A dengan 1 kilometer persegi di kecamatan B. Kira-kira bangkitan perjalanannya lebih banyak mana? Jawabannya nggak tahu. Karena hanya tahu informasi terkait dengan luas saja. Nah, kalau nanti ada model yang bisa menjelaskan luas itu berapa bangkitannya, bisa nggak kita memperkirakan? Bisa, ya. Sekali lagi bisa, tapi ya itu tadi, hati-hati dengan karakteristik dari area di kecamatan A dan kecamatan B. Ya. Karena apa? Misalnya di area kecamatan A, yang kita analisis adalah sebuah kawasan pemukiman elit. Nah, kan? Pasti di situ jumlah rumahnya akan berbeda dengan area B, misalnya kawasan pemukiman padat, nah, ya, perkampungan. Dari luasan mungkin sama, tapi dari jumlah penduduknya akan berbeda. Nah, terus, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah yang penduduknya padat itu akan banyak trip dibandingkan yang penduduknya sedikit? Belum tentu juga, ya kan? Penduduknya padat tapi aktivitasnya lokal, tidak ada yang banyak keluar, berarti tidak akan banyak aktivitas yang keluar, gitu ya. Dan juga mungkin yang keluar sepeda motor, sepeda, karena kepemilikan kendaraan dalam mobil sedikit, ya, karena tidak bisa dimasuki mobil dan lain sebagainya. Itu sangat situasional sekali untuk menggambarkan kondisi suatu wilayah tersebut. Jadi sangat penting untuk mendefinisikan area yang akan kita analisis ya, kita modelkan nanti seperti itu. Ya, oke, silakan kalau ada pertanyaan Bu ya, langsung menyela saja kalau nggak kebaca risetnya. Terus kemudian mengapa jalan belum mobil, sepeda motor sementara angkutan kosong? Nah, di sini nanti kita bicara tentang pemilihan moda. Pemilihan moda itu menjadi sebuah tahapan ya di dalam travel demand modeling. Ya. Nah, di situ adalah kita akan memperkirakan kira-kira kenapa sih orang kok lebih memilih sepeda motor misalnya? Kenapa sih orang kok lebih pilih mobil? Kalau sudah tahu sepeda motor itu lebih murah kok sih bawa mobil gitu ya. Nah, seperti itu. Sama juga dengan yang lain. Udah tahu hujan kok masih banyak saja yang pakai motor, kok nggak pakai mobil? Kenapa? Nah, itu kan nanti jawaban terjawab. Kalau dasarnya hanya murah, kenapa orang nggak pakai sepeda? Nah, sepeda angin. Kalau lebih murah, kenapa nggak jalan kaki saja? Nah, ini semua akan kita explore dalam tahap moda choice atau pemilihan moda. Dan ini sangat penting dalam perencanaan infrastruktur ke depan. Ya.
Jadi Anda bisa membayangkan kalau sebuah kota akan dibangun atau sebuah kota akan dikembangkan, jalan-jalan mana yang akan dilebarkan, ya, jalan-jalan mana yang akan dikonversi, ruas mana yang akan dibangun, ya, itu akan ditentukan oleh proses perhitungan modeling ini tadi. Ya, dari kajian Anda bisa memberikan, oh nanti jalan ruas A ini akan dilewati oleh kendaraan sekian. Kalau tidak dilakukan apa-apa, berarti solusinya apa? Solusinya bisa jalannya dilebarkan. Nah kalau terus dilebarkan, habis nanti lama-lama jalan. Sehingga ada lebar maksimum yang reasonable, kemudian Anda harus melakukan upaya-upaya manajemen lalu lintas, manajemen demand yang lebih lebih tinggi statusnya daripada manajemen lalu lintas, ya. Kalau manajemen demand, Anda harus mengatur demand tersebut, dan caranya banyak. Cara salah satunya, kendaraan-kendaraan ini harus packaging sedemikian rupa. Orang-orang nggak boleh naik kendaraan pribadi, harus menggunakan angkutan umum. Apa angkutan umum yang cocok? Nah, di sini Anda nanti main di sana posisi ke moda choice tadi. Nah, moda choice selesai, di situ ada pemilihan rute. Jadi perjalanan itu nanti misalnya Anda dari rumahnya Surabaya Barat, ya. Surabaya Barat. Kalau mau ke ITS itu lewat mana? Nah, lewat mana ini kan bisa banyak. Ya, lewat mana itu banyak sekali. Jadi lewat mana itu banyak. Bisa ribuan opsi, ya, tergantung jaringan jalannya. Betul itu kalau Anda mau nyoba dari taruhlah rumah Anda di mana kawasan mana itu, misalnya perumahan di Menganti sana, Surabaya, perbatasan Surabaya Gresik. Anda mau kalau ke ITS itu lihat mana sih? Banyak loh itu alternatifnya. Anda jangan pikir direct juga, Anda bisa pikir bisa lewat Krian juga, bisa lewat Gresik juga, macam-macam ya yang namanya probability. Tapi nanti tugas di dalam ini nanti mencari yang paling cepat, ya, paling efisien, ya. Loh Pak, kan macam-macam menurut orang itu memang, ya. Jadi taruhlah gampangnya gini yang sederhana. Kalau Anda dari ITS ini mau ke Pakuwon City, lewat mana? Gampang kan? Sederhana ya, cuma ada beberapa alternatif ya. Pasti jawabannya pasti ada 2, ada 3, macam-macam. Nah, tugas Anda nanti di dalam modeling ini adalah memperkirakan berapa yang lewat sini, berapa yang lewat situ, berapa lewat yang sono. Nah, gitu ya. Jadi ini diperkirakan nanti berapa persen. Kok tahu Pak nanti? Ya, namanya juga prediksi. Tidak ada prediksi yang 100% benar. Ingat itu. Ya. Jadi tugas kita itu memperkirakan masa depan. Transportasi itu nggak main-main, bisa sampai 25 tahun, 50 tahun ke depan. Bayangkan itu. Kita selesai udah pensiun, udah mati mungkin ya. Nah, ketahuan salah atau benarnya baru ketahuan. Nah, ya. Nah, itulah transportasi, indahnya transportasi itu. Jadi kita bisa memperkirakan sesuatu yang nanti ya, hasil benar tidaknya itu belum kita ketahui di masa depan. Dan itu subjek untuk diubah-ubah. Misalnya 5 tahun lagi diubah lagi, sah, boleh. 5 tahun, 10 tahun lagi diubah, boleh. Hitungannya kan pasti berubah, variabelnya kan berbeda, ada aturan yang baru, ada temuan-temuan baru, ya, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, orang tidak memprediksi, mungkin 10 tahun yang lalu nggak memprediksi adanya aplikasi online, ya, Gojek itu nggak memprediksi. Ya. Orang sudah mikir ada kurir yang sedemikian mudah, di mana kemudahan kurir itu menjadi malah bukan hanya mengurangi
demand justru nambah. Orang jadi lebih mudah, misalnya apa? Pesan makanan, bepergian itu akan lebih menambah trip, ya malah seperti itu. Nah ini hal-hal yang mungkin saja ada disruption kalau Renat Kasali itu bilang disruption itu akan selalu ada, ya, dan kita harus selalu mengantisipasinya secara cepat, ya, mengantisipasinya. Nah, setelah tahap-tahap itu kita lakukan analisis, tentunya dalam konteks perancangan jalan raya serta analisis lalu lintas, nanti kita bisa menghitung kinerja ruasnya menjadi seperti apa, ya, kinerja simpangnya menjadi seperti apa, sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Oh, nanti 5 tahun lagi simpang ini menjadi macet, perlu dilebarkan enggak? Nah, kalau perlu, ya, apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang? Dicek di sana, oh memang ini nanti simpangnya akan diperbesar. Fine, baru itu kita lakukan. Atau justru dibalik, ada analisis, kemudian ketemu, oh simpang ini nanti jadi besar. Usulkan di perubahan rencana tata ruang wilayah. Ini nanti jadi simpang dengan 4 lengan dengan jumlah lajur per jalur adalah 3 misalnya. Jadi masing-masing kan ini menjadi input masukan untuk perencanaan di masa depan. Ya. Demikian pula untuk ruas. Oh, ini sudah saatnya dilakukan pelebaran jalan. Kalau sudah mentok, jangan lebar-lebar jalannya. Nggak usah lebih dari 3 lajur lah per jalur misalnya. Berarti apa yang harus dilakukan terhadap ruas jalan ini? Itu diusulkan. Misalnya, oh jalan ini harus dilengkapi dengan angkutan massal supaya tidak macet. Orang-orang yang lewat di jalan ini dibatasi aktivitasnya, sehingga demand yang menuju ke sana akan secara langsung turun karena sudah dilarang untuk menggunakan secara bebas, ya, seperti itu, ya. Ada pertanyaan ini? Oke, nggak ada, saya lanjut lagi ya. Jadi di sini pembagian zona. Nah, zona itu penting ya. Zona ini nanti kalau kita pada tahap-tahap awal, jadi modeling itu tidak harus langsung ini ya, mau topik tentang modeling itu banyak ya. Ini mahasiswa yang masuk sini ini sudah ada yang proposal TA ya, belum ya? Atau sudah sedang proposal atau masih semester depan? Ada yang ngambil TPI Pak semester ini. Oh, ada yang ngambil TPI ya. Ya, oke. Baik. Kalau ya contoh nih, kalau tertarik beberapa topik terkait modeling, saya juga ada. Nanti Anda bisa tanya kalau tertarik ya terkait dengan modeling ya. Oke. Nah, ini nanti model itu bisa macam-macam ya, terkait dengan khusus mengambil trip generation kah, atau trip assignment kah, atau modal split kah, seperti itu ya. Nah, yang kita ceritakan di awal ini adalah zona. Zona itu apa ya istilahnya, border ya, batas. Biasanya itu sebagai area yang akan kita analisis. Misalnya zona di dalam sebuah kabupaten itu cakupannya akan berbeda dengan zona provinsi ya. Biasanya kalau kita mengkaji model bangkitan untuk sebuah provinsi, zonanya apa? Batas zonanya batas zona sebuah kabupaten atau kota. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kabupaten atau kota, misalnya Surabaya, zonanya apa yang dicek? Di deliniasi misalnya ya. Yang di deliniasi misalnya zonanya ada zona kecamatan. Kalau lebih bagus zona kelurahan. Jadi lebih kecil-kecil lebih banyak. Semakin kecil semakin banyak, semakin rumit, semakin teliti. Nah, semakin sulit.
semakin lama. Nah, jelas seperti itu ya. Nah, di sini zona itu penting untuk kita tetapkan. Kalau skupnya level Surabaya misalnya, Anda bisa mengkajinya seperti itu. Tapi kalau lingkupnya misalnya Anda mau mengkaji Kecamatan Sukolilo, nah, kita bisa membaginya berdasarkan pada apa? Tata guna lahannya. Dicek nanti, oh ini kawasan pemukiman di zona ini. Oh ini kawasan pendidikan, ini kawasan komersial, ini kawasan publik ya, kan perkantoran dan lain sebagainya. Jadi itu bisa kita pakai sebagai delineasi pembatasan zona. Yang paling mudah memang pembagian wilayah administrasi seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau menganalisis Kecamatan Sukolilo, kita membagi zonasinya berdasarkan pada batas-batas kelurahan. Nah, gitu ya. Batas-batas kelurahan Sukolilo. Jadi di Kecamatan Sukolilo itu nanti ada kelurahan Keputih, ada kelurahan Kejawan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan delineasikan dan itu sebagai pusat-pusat bangkitan dan ya pusat bangkitan ya, baik trip attraction maupun trip production. Nah, itu. Ini contoh kalau kita melihat Surabaya sebagai sebuah wilayah yang akan kita kaji. Ya. Kita akan membaginya berdasarkan kepada kecamatan. Nah, ini ada beberapa kecamatan, puluhan kecamatan, nggak hafal tepatnya berapa jumlah kecamatan di kota Surabaya. Nah, inilah yang nanti akan kita modelkan ya. Apa model bangkitannya, misalnya model bangkitan perjalanan maupun asal tujuan dari kota Surabaya. Jadi matriks asal tujuan, origin and destination-nya itu basisnya adalah sebuah kelurahan. Misalnya kelurahan Rungkut. Nah, orang Rungkut itu bepergiannya itu biasanya dari mana ke mana sih? Nah, itu ya. Dari mana ke mana? Dari Rungkut menuju ke mana? Nah, kemudian di Rungkut itu ada objek apa sih yang menarik orang dari berbagai penjuru kota Surabaya maupun luar Surabaya. Nah, Anda bisa cek itu nanti dari matriks asal tujuan. Nanti ketahuan, oh ternyata dari Rungkut ini banyak yang perjalanan ke Kelurahan Genteng misalnya. Oh gitu tuh cerita Kecamatan Genteng misalnya. Oh gitu ceritanya. Nah, dari situ ketahuan nanti. Sehingga perlu menyediakan apa? Dan kita perlu mengumpulkan desire line ya. Istilahnya itu kira-kira tren perjalanan di kota Surabaya itu arahnya kemana sih? Gitu. Arahnya ke utara sebaliknya atau timur laut utara sebaliknya. Nah itu ya. Ini yang akan kita lihat nantinya dalam bentuk desire line. Nah kalau kita bicara konteks Jawa Timur, nah mau bagi per kecamatan bisa, tapi ya lebih banyak lagi gitu loh ya. Mau bagi per kelurahan ya bisa ya, tapi super lagi untuk menganalisisnya nanti karena semakin banyak sel dalam matriksnya itu akan semakin rumit dan semakin banyak kajiannya ya. Nah ini bisa berbasis pada ke kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Timur. Loh, kalau gini misalnya Pak, Jawa Tengah nanti masuk apa Pak? Bali masuk apa Pak? Nah, nanti ada zona yang misalnya eksternal di dalam batas wilayah kita. Ya, batas wilayah kita eksternal itu kayak apa? Nah, nanti tetap akan kita perhatikan pergerakan-pergerakan yang eksternal tersebut. Nah, ini karakteristiknya akan berbeda. Misalnya ada zona yang ada kawasan yang kurang berkembang. Misalnya sebuah kabupaten yang dilewati di antara Surabaya Jakarta misalnya, kabupaten yang di antara Surabaya. Kadang-kadang pergerakannya banyak yang eksternal daripada yang di dalam atau internal itu sendiri ya. Karena
dilewati kota sibuk misalnya, itu bisa terjadi ya, kotanya sepi. Itu ciri-ciri dari kota yang seperti itu adalah apa? Kota-kota sepi, kemudian jalan arteri atau nasionalnya itu rame, tapi kotanya sepi ya. Nah itu biasanya eksternalnya itu besar sekali dibandingkan dengan pergerakan internalnya sendiri. Jadi pola-pola itu nanti akan terjawab ya di dalam modeling nanti. Nah, kemudian contoh lagi di sini, oh ini sebagian kawasan, misalnya ini wilayahnya masih Besuki, Karisedenan Besuki ya dulu ya, saya nggak hafal sih. Oh enggak ya, lebih luas ini Malang. Ya jadi ini kawasan terbatas ya, kawasan terbatas di dalam Provinsi Jawa Timur, tapi hanya fokus kepada beberapa kabupaten saja. Misalnya ini melihat jalan lingkar yang antara Malang, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan. Nah ini fokus ngangkat topik tentang perjalanan-perjalanan di area-area ini. Ini contoh saja ya, dan Anda bisa lihat di sini apa definisi centroid node link ya. Jadi di sini. Ini perlu kita develop nanti karena dalam model kita akan memasukkan masuknya dari mana, sumbernya mana ya. Jadi yang segitiga itu adalah centroid, itu adalah pusat bangkitannya. Pusat bangkitannya ditaruh di sebuah titik ya. Terus joinnya itu disebut sebagai node ya. Dan ada centroid connector. Centroid connector itu tidak ada linknya, tidak ada ruasnya, tidak ada kinerjanya nanti. Itu hanya konektor saja, ya, tidak akan dibahas tentang berapa jumlah kendaraan yang berada di dalam centroid connector. Yang ada datanya nanti yang keluar dalam kajian analisisnya adalah yang berbentuk link nanti di situ. Berapa jumlah kendaraan di link tersebut di centroid connectornya akan tidak dikeluarkan, ya, tidak jumpai. Oke, node itulah simpang. Terus, oke, ini tadi yang saya sebut tadi pergerakan yang mungkin terjadi di dalam sebuah zona ya, yaitu zona-zona yang pertama adalah boundary, tadi sudah Anda lihat. Lalu ada yang mungkin adalah external to external. Ya, external to external ini seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kota kecil atau zona yang kecil itu yang aktivitas ekonominya kecil tuh biasanya lebih banyak ya daripada yang di dalam. Ada juga kalau aktivitasnya banyak itu eksternal to internalnya besar. Nah, juga intrazonanya besar dan internal to internal besar. Nah, apa internal to internal? Nanti bisa lihat di sini. Misalnya delineasi boundary-nya adalah seperti yang di atas itu. Kalau kita bicara Surabaya, nah internal to internal misalnya kalau kita dari kecamatan mana itu Bubutan misalnya, Bubutan ke Sukolilo. Nah, Bubutan ke Sukolilo itu dua kawasan yang berada di dalam kabupaten kota melakukan perjalanan di dalam zonanya masing-masing. Nah, ini pergerakan yang seperti ini akan hanya membebani jalan-jalan perkotaan, tidak membebani jalan antar kota. Nah, seperti itu ya. Demikian pula kalau intrazona, pergerakannya Anda di sekitar Sukolilo saja, atau bahkan Keputih saja. Nah, ini pergerakan ini tidak akan membebani jalan kolektor, maksimal kolektor ya. Mungkin hanya lokal jalan yang terbebani. Nah, dan kalau rumahnya di Kebang atau di Putih gitu ya, mau ke ITS malah hanya membebani jalan lingkungan itu ya, jalan lingkungan itu malah bukan lokal ya. Dan kalau dari misalnya ke Putih, Gang Perintis misalnya, nah itu keluar ketemu Arif Rahman Hakim, jalan lokal, ya. Jalan lokal di situ ketemu sampai ke sana. Kalau sampai Mulyosari, jalan kolektor. Nah, jalan kolektor di situ terbebani. Misalnya rumah Anda di kawasan mana misalnya Wisma Permai gitu ya. Nah, ini akan membebani jalan kolektor. Nah, itu masih di dalam kecamatan yang sama. Misalnya, tidak tahu. Mulyosari itu kecamatan yang sama beda ya.
Pastinya sama ya. Kecamatan Sukolilo. Nah, ini maksud dari pergerakan. Kita perlu mengidentifikasi itu sehingga kita bisa mengetahui impact dari tipe-tipe pergerakan tersebut terhadap jaringan jalannya. Oke, ada pertanyaan? Ini tipe pergerakan tadi sudah saya jelaskan, ada eksternal, internal, yang eksternal ya, internal eksternal, dan intrazonal. Ini contoh di Jakarta ya. Jakarta ketika melihat DKI sebagai satu entitas untuk dianalisis dengan boundary-nya adalah batas provinsi, maka yang terjadi adalah di dalamnya merupakan sebuah kecamatan-kecamatan di dalam wilayah DKI ya. Karena kalau hanya membagi berdasarkan kota, Jakarta Utara, Pusat, dan seterusnya itu kecil, zonanya terlalu makro, sehingga provinsi khusus ya, kalau di DKI ini provinsinya tidak besar ya, provinsinya bisa dianalisis di dalam sebagai kawasan yang hanya membatasi sampai kecamatan ya bisa. Sedangkan kalau membahas yang lebih besar lagi, zonanya di-expand seperti itu, DKI bisa dijadikan satu. Kalau mau lebih detail, DKI-nya dibagi menjadi sesuai pemerintah kotanya, ya, jumlah kota yang ada di pemerintahan DKI. Ya, ini sudah dijelaskan tadi. Ini skematik apa itu sentroid ya, di mana letak sentroid dan link serta concentroid konektor dan batas wilayah tadi sudah ditunjukkan pada suatu kasus terbatas di provinsi ya. Gambar tadi yang ini ya, ingat ini ya. Nah ini ya, ini aplikasinya. Maksud dari skema yang ini kalau diaplikasikan ke dalam network. Oke, nah kemudian bicara tentang modeling pasti tidak lepas dari ini ya, 4 tahap pemodelan permintaan ya. Anda harus familiar dengan istilah ini. Paling tidak definisinya. Nanti kalau ditanya pas wawancara kerja, jangan sampai lupa 4 hal ini. Udah Anda sudah bisa ngomong ngalor ngidul, ngawur-ngawur dikit tidak apa-apa lah. Yang penting ingat 4 ini ya. Kalau ditanya tentang modeling, yaitu trip generation, trip distribution, modal split, dan trip sign. Itu sudah jelas ya. Nanti di dalam perkuliahan kita nanti lebih detail membahas tentang trip generation, trip distribution, modal split, dan trip sign. Nah, apa itu trip generation? Sudah saya jelaskan tadi di awal, terdiri dari 2 macam ya. 2 macam, kita bisa lihat, yaitu production, yang kiri ini I ya, ini memproduksi demand ya, orang kan keluar. Tipe-tipe land use yang merupakan trip generation pastinya adalah tipe-tipe yang diisi banyak orang, tempat tinggal, apartemen ya, kampung, real estate ya. Sedangkan untuk yang C-nya yaitu sebuah trip attraction. Trip attraction adalah tempat yang land use yang dituju orang-orang untuk entah dia bekerja, entah dia leisure, entah dia butuh pelayanan publik ya, macam-macam lah. Jadi tipenya bisa berupa pabrik, bisa berupa rumah sakit, tempat pendidikan, mall, ya, office, ya, kantor pemerintah, tempat wisata. Nah, itulah yang merupakan attraction. Nah, makanya ada tren yang bagus sebetulnya dari sisi transportasi adalah superblok. Nah, superblok itu konsepnya bagus. Kota mandiri juga konsepnya bagus. Ya, cuma tidak menjamin itu akan berjalan terus. Ya, mungkin
akan berjadi orangnya itu ya rumahnya di situ, kerjanya juga di situ, makamnya nanti juga di situ, ya. Tempat kongkonya juga di situ, wisatanya juga di situ, ya enggak. Intinya udahlah hidup Anda cukup di sana saja, tidak kemana-mana sudah bahagia. Nah, itu maksudnya ya. Sehingga nggak membebani jaringan di luar. Nah, itu loh. Itu prinsip yang sederhana dan bagus sebetulnya ya. Tapi ya namanya orang ya bosen masa di situ saja. Ya. Jadi sesekali pergi. Tapi secara total sekolahnya sudah nggak perlu jauh-jauh ya, di sana-sana saja. Ya kan, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA, entah kuliahnya kalau mau kuliahnya juga di sana juga nggak apa-apa, tapi mahal biasanya karena swasta. Kalau sampai harus keluar ya akan membebani juga. Nah, itu contoh ya. Contoh kalau di Citra Raya itu sudah ada semua, sampai Ciputra juga ada ya. Wisata kurang apa di situ, semuanya ada, mulai dari kolam renang, golf dan lain sebagainya, mall sudah lengkap dah. Ngapain aja sudah ada, itu contoh ya. Tapi sekali lagi itu satu generasi biasanya, karena oke, saya kerja di situ, anaknya nggak mungkin juga pasti dapat kerja di situ juga, gitu ya. Bisa saja di belahan lain di kota Surabaya, belahan lain provinsi Jawa Timur kan. Nah, itu akan merusak tatanan yang sudah ada. Demikian. Karena apa? Di sana ada apartemen, ada office, ada mall ya. Maksudnya itu tinggallah di situ, kerjalah di situ, carilah kebutuhan hidup di situ gitu ya. Jadi tidak bikin macet. Cuma untuk yang mall ya nggak mungkin hanya dikunjungi orang-orang situ, pasti dari luarnya yang pasti banyak. Itu contoh yang sudah dibangun juga banyak. Itu TP yang sedang dibangun itu punyanya Berul Tanjung, Trans Icon, Supermall yang di Surabaya Barat, dan masih banyak lagi yang menerapkan itu. Trip generation ini ya, bangkitan yang terdiri dari trip traction dan trip production ya. Kemudian berikutnya adalah trip distribution ya. Trip distribution itu orang-orang yang terbangkitkan ini atau generate ini tadi, itu larinya kemana? Menuju kemana banyaknya? Misalnya kalau kita bicara konteks Jawa, produksi yang dihasilkan oleh Jakarta dan produksi yang dihasilkan oleh Surabaya itu larinya banyak kemana? Nah, Surabaya Jakarta itu paling banyak jadi koneksinya. Jadi orang yang dari Surabaya ke Jakarta itu lebih banyak jumlahnya daripada orang dari Surabaya ke tempat lain. Nah, demikian pula sebaliknya, orang dari Jakarta ke Surabaya itu lebih banyak daripada orang ke tempat lain. Dalam konteks perjalanan udara, ya kita harus tahu konteksnya apa. Kalau perjalanan darat, nggak tahu. Kemungkinan besar Jakarta Bandung. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Trip generation ini nanti akan tersegmentasikan ke dalam, kita bicara perjalanan darat, kita bicara perjalanan laut, kita bicara udara ya. Tapi ini belum ngomong barang ya. Barang lain lagi nanti istilahnya. Mungkin yang barang nanti yang banyak adalah daerah-daerah penyokong produksi dari barang tersebut. Misalnya kalau bicara konteks bahan pangan, misalnya padi, lumbungnya di mana sih Jawa Timur nih? Nah, bisa dipastikan lumbung itu akan lari paling banyak kemana? Ke penduduk yang paling banyak, pasti orang makan itu butuh nasi ya. Nah, mana sih Jawa Timur yang banyak? Nah, berapa ton kebutuhan disuplai? Oke, masuk ke sana. Distribusi Jawa Timur. Sisanya kemana? Ekspor atau regional ke Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Papua dan sebagainya. Itu yang nanti kita cari modelnya seperti itu ya. Kemananya itu ya. Nah, modal split. Nah, modal split ini orang-orang tadi yang terberangkatkan dari Jakarta keluar itu tadi ke Surabaya tadi itu. Nah, ini
naiknya apa? Naik yang mobil berapa persen, naik yang kereta eksekutif berapa, kereta non eksekutif berapa, pesawat berapa. Nah, ini dalam analisis trip trip modal split. Nah, trip assignment. Nah, trip assignment ini kalau konteks jalan raya itu bisa melihat, nanti kalau yang jalan ini bisa lewat tol. Ada yang lewat tol, ada yang lewat jalan non tol, ada yang jalan non tol, ada yang lewat jalur selatan, ada yang jalur utara, ya. Nah, ini yang dicari di sini. Trip assignment dalam konteks kereta api, berapa yang eksekutif, berapa yang non eksekutif, ya. Kemudian kalau udara, trip assignment-nya, ini nanti ada yang Surabaya Jakarta ini nanti pakai yang mana ini ya, kayaknya lebih jalurnya satu ya, jalurnya ya Surabaya Jakarta direct. Jangan kalau Surabaya Jakarta mampir dulu ke Banjarmasin, enggak ya, biasanya direct di situ. Kecuali kalau modal splitnya tadi kompetisinya bisa antar airline misalnya, bisa ya. Airline-nya mau berapa persen yang Garuda, berapa persen yang pakai Air Asia, berapa yang pakai Batik Air, ya, berapa yang pakai Lion, ya. Nah, Citylink. Nah, ini itu mengarah ke modal split. Pilihannya apa? Apa yang membuatnya sensitif? Apakah hanya tarif atau schedule? Nah, ini penting ya. Jadi untuk urusan yang seperti ini bisa dibahas di dalam tahap modal split. Ya, trip production. Ini sudah jam berapa? Ya, mungkin sebentar lagi saya harus keluar ya, harus selesaikan ini. Nanti kita lanjut minggu depan. Baik, trip production ini tadi yang saya ceritakan hanya bicara tentang berapa yang berasal, ya, satu poin ya, berasal dari suatu kawasan. Satu kawasan ini yang berasal dari sini itu berapa sih yang memproduksi? Apa produksinya? Mobil berapa? Sepeda motor berapa? Truk berapa? Ya. Bis berapa kalau ada? Orang berapa? Nah, ini kadang-kadang orang ini produknya itu bisa berupa orang, jumlah orang itu bisa trip ya. Trip itu macam-macam ya. Yang kita sebut sebagai berapa orang, bisa kendaraan, bisa orang, bisa juga tonase. Nah, tonase barang ya. Berapa ton gabah yang keluar dari Kabupaten Trenggalek misalnya. Itu trip production itu. Mentah, belum diolah nanti menggunakan apa. Nah, gitu ya. Karena produksinya misalnya gabah. Nanti trennya bagaimana gabah di Trenggalek ini misalnya. Trennya mengecilkah atau trennya membesarkah? Itu terlihat dari kebijakan-kebijakan kabupaten sana terkait dengan lahan pertanian di sana mau jadi apa. Terus tren pertumbuhan gabah, tren pencetakan sawah bagaimana, tren pertumbuhan penduduk, tren pertumbuhan perumahan bagaimana, mengakuisisi tutupan lahan yang berupa sawah menjadi perumahan. Ini dibahas kalau kita mau mikro di sini. Bahas ini aja sudah cukup sebetulnya untuk sebuah topik TA misalnya. Tapi itu tadi kalau mau detail ya. Terus kemudian belum bahas dia yang terproduksi ini kemana, naik apa, lewat mana, belum, baru trip production. Trip production juga sama, sebuah zona ITS. Nah, ITS ini misalnya zona ITS ini dikunjungi berapa orang sih setiap hari? Dalam bentuk orang, dalam bentuk sepeda motor, dalam bentuk mobil, dalam bentuk kendaraan lain.
Terus tahu. Terus adakah barang yang masuk ke sini? Barangnya apa? Nah, barangnya apa? Dan berapa besar? Nah, ada, itu merupakan jujukan, ya, tujuan yang menarik siapapun untuk menuju ke ITS. Harus kita cari ini. Apa yang mempengaruhi trip generation? Banyak. Apa tapi? Ya dicari. Caranya, itulah yang akan kita bahas. Dan bagaimana mencarinya, hasilnya seperti apa, itulah produk dari trip generation. Ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa sebuah zona itu akan mengeluarkan jumlah tertentu. Dan kita modelkan nanti. Nah, modelnya nanti kita bisa buat model bagaimana kalau ternyata misalnya itu tujuan model itu gini. Misalnya sudah tahu model di ITS UPM. Misalnya ITS itu nambah mahasiswa. Kapasitasnya ditambah menjadi 10%. Apa yang terjadi dengan trip generation? Nah, itu ya. Apa yang terjadi? Sementara dosennya kerja nambah. Karena kapasitasnya masih mungkin nambah 10%. Mungkin setelah 10 tahun lagi nambah 20%. Apa yang terjadi dengan trip generation? Nambahkah orang yang mengunjungi ITS? Nambah? Bisa jadi nambah. Bisa jadi tetap, bisa jadi kurang. Tergantung apa? Tergantung langkah-langkah ITS itu seperti apa. Misalnya, nambah 10%, tapi ternyata ITS bekerja sama dengan swasta atau dibantu pemerintah pusat, diberikan asrama mahasiswa tower-tower yang bisa menampung satu tower 500 sampai 1000 mahasiswa, dikasih 5 tower. Anda bisa bayangkan semua mahasiswa hidup di sana, itu kawasan padu ya kan, udah nggak perlu kemana-mana. Untuk menariknya ya, malah mungkin menjadi trip untuk yang keluar, karena di situ bermukim mahasiswa yang tiap hari aktivitasnya di kampus, hanya waktu-waktu tertentu yang keluar, mungkin Sabtu, Minggu, atau ya setiap hari ada yang keluar, tapi tidak semua, ya, ke mall, ngopi ke Keputih, ngopi ke Gebang, atau malah dibikinkan coffee shop di dalam kawasan ITS sendiri, sehingga tidak perlu keluar. Berarti jadi model itu nanti harus berat. Itu ya, paham ya? Ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau nggak ada, cukup ya. Sudah 8.15 hari ini saya dipanggil paket. Dalam pertanyaan tidak ada, saya akhiri. Selamat pagi. Recording stopped.